Alhamdulillah, sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada sore hari ini sebagai berikut. Untuk acara pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ketua Takmir, dan tadi bilang Ketua Takmir tidak bisa mengisi karena agak sedikit pusing katanya. Yang keempat wasiat dan doa dari Ustaz Muhammad Sukambebi, yang kelima dan penutup. Dan marilah pada sore hari ini kita buka pengajian dengan bacaan basmalah bersama, dilanjut dengan doa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Is. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsaha na'ti bikhairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta yatiyallahu bi amri. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu
tilka amaniyahum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Subhanallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah benar-benar kebenaran kita. Semoga Allah memberikan pahala dari pembaca maupun yang membacanya. Amin. Kita selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibn Monggo aku persilakan. Kalian bisa tutup dengan doa. Sallallahu Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatiha. Fal imamu ra'in wa hiya mas'ulu an ra'iyatiha. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isun abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hadan. Al-ayat sadaqah. Wa hadiril muhtaramin wal muhtaramat rahimakumullah. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kiai Calon Haji Bapak Edi selaku pengaku sholat baik imam dan takmir yang saya kagumi dan saya muliakan. Mudah-mudahan diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada ibu-ibu guru TPQ Tingginya Mushola Batul Iman yang saya kagumi dan saya muliakan, dan saya nyantong barokah dan fatwa pun dan ilmu pun. Tak lupa pula pada generasi kolonial yang tadi pernah milenial ya Bu, sekarang ada generasi kolonial. Mudah-mudahan dengan tambahnya umur, tambah ibadah, tambah sergap ibadah, tambah sergap karo bojo, tambah sergap karo Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada detik hari ini jam segini dan di sini alhamdulillah ibu-ibu masih diberi kesehatan. Sisi penting sehat dulu. Sehat baru keimanan. Nah, udah keimanan baru apa? Sergapan. Dalam arti apa? Sergap kita dalam hidup di dunia, dalam oleh dunia, dan di akhirat kita harus mencari samu untuk akhirat. Mudah-mudahan dengan keimanan, kesehatan bismillah sebagai amal kita
dengan niat kita, ayo bareng-bareng ngaji bareng, mudah-mudahan dengan thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli wal muslimin wal muslimat, menambahkan ilmu manfaat fitih di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua, salam salam kita aturkan, kita mahabbahkan, kita fokuskan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya satu-satunya baginda kita, nabinya penutup para penutupnya nabi. Mudah-mudahan dengan ridhonya Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan keselamatan kita di yaumil mahsyar dengan ridhonya Allah, dan yaumul akhir dengan ridhonya Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami sehat ya Bu? Alhamdulillah. Sabtu minggu keberapa niki? Keempat. Tanggal pinten? 27. Sampun gajian? Ya, alhamdulillah ya. Di hari ini di akhir bulan alhamdulillah masih trumur-trumur ya. Angsuran di WA, listrik garis moni, anak yang daftar sekolah, terus kemudian pekerjaannya diambil. Alhamdulillah, disyukuri. Yang penting kita masih hidup dulu, disyukuri. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita mensyukuri nikmat apa Allah yang kita berikan. Apapun itu, satu sehat, alhamdulillah. Yang 11 lagi sakit. Ini saya lagi sakit kan tidak. Anda rasa kita alhamdulillah bisa. Walaupun boros oksigen, ya Pak Edi lagi ngirit oksigen. Nah, situ ya. Nah, kita bersyukur satu sehat. Sing sakit bersyukur lagi. Alhamdulillah aku sehat. Apa sakit bisa di majelis yang lain di rumah sakit. Sing rumah sakit bersyukur lagi. Alhamdulillah aku nang rumah sakit, orang nang rumah karang suci. Nah, kalau kita disyukuri, insya Allah apa yang kita syukuri tanggal itu dari nikmat sehat, nikmat keuangan. Nah, ini sing gariskan ya. Ngertos duit bro, sing warna apa? Abang, hijau, kuning, bilangin yang dulu. Nah, sing abang ya. Nah, itulah ya. Apalagi nek duit, nek bibulus ya luar biasa ya. Rugi banget, nyebel primpen pengalaman gitu ya. Jadi disinilah ayo bareng-bareng. Apalagi berkaitan kita hidup di dunia butuh duit yang saya sampaikan, doa, usaha, ikhlas, taat, sabar, jujur, takwa. Dan disinilah dalam rumah tangga kita satu tanggung jawab, kedua kasih sayang. Itu modal dari rumah tangga. Namanya rumah berarti kita tempat tinggal, tangga berarti kita menuju ke tangga. Maka apa? Menuju ke yang lebih tinggi. Kalau angin atau pohon semakin tinggi, semakin banyak anginnya atau sedikit anginnya? Banyak. Nah, di sini ya, berarti ibu dimuliakan Allah. Mas Pak Yai, deneng aku semakin entek karo Gusti Allah, kok paling ujiannya tambah ya. Sing biyen sing dejut pelar rezekinya lancar, sing kini ibadah ngasih tahajud dilakoni, sholat Senin Kamis, kemudian anaknya dipuasani Senin Kamis, malah ujiannya belarang-belarang. Itulah ujian. Kenapa? Satu karena ujian, kedua karena nikmat, ketiga karena isrof. Nah, disitulah yang kaya wong wis ora pernah sholat, ora tahu sembahyang, sugih belarang-belarang, anaknya pinter-pinter, ya karena nikmatnya di dunia. Itu. Kalau ukurnya apa? Bisa kita mendapatkan diri. Ada orang yang ngalim kaya banyak. Ada orang yang ngalim sugih wonten. Ada yang ngalim larat wonten. Ada. Wonten sing sugih orang ibadah ada. Sing larat orang ibadah wonten. Ada. Kemudian hitung mereka juga ada. Ya sama ya. Jadi orang sing bejat ya sing sugi ya sing ibadah. Ini orang sugi ibadah, yang minimal sugi iman. Satu dalam rumah tangga kita punya tanggung jawab. Satu tanggung jawab kalau orang yang dekat mobil tu nikah wadah jubijaha ala ladri halan wadah bil kita Al-Quran wadah halan. Artinya apa?
Ya saya terima nikah dan kawinnya. Kenapa ada kawinnya? Kenapa nggak nikah sok? Karena apa bu? Qabil tu nikah wa tazwijaha. Ya saya terima nikah dan kawinnya. Kenapa ada kawinnya? Karena kawin. Ya, karena apa? Qabil tu nikah wa tazwijaha ala badul halal wal mahri bil kitab bil Quran wal mahri tulis halal. Nikah berarti kita dinikahkan, kawinnya berarti kita apa? Untuk regenerasi istilah. Nikah itu kemarin murah apa mahal? Mahal. Yang masih sing salon mantu nih. Nah, itu ya murah ya. Tapi kita bukan dalam arti mencari rezeki, mencari mantu, mencari salon mantu itu harus mahal ya. Karena kita punya tanggung jawab. Kita hidup di dunia semua mantu apa? Punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha. Fal imamu ra'in wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha. Semua makhluk hidup di dunia itu mempunyai tanggung jawab dan mempunyai masalah, dan tanggung jawab itu apa yang dipertanggungjawabkan akan dipertanggungjawab di yaumil kiamat. Itu ya. Jadi semua makhluk yang di dunia dipertanggungjawabkan kecuali orang yang tidak berakal. Nah, berarti nek sing berakal kira-kira bertanggung jawab nggak bu? Tanggung jawab. Nek orang gila dikasih tanggung jawab nggak ibu? Sini waras, terus wingi orang waras. Nek ninggal kira-kira dikasih pertanggungjawaban enggak? Tidak. Nah kira-kira pengen buatan ketawari turun buatan? Oh tidak jawab langsung melebu neraka yang buatan, melebu surga yang buatan tengah-tengah jalan-jalan ini. Itulah kalau orang tidak berakal atau orang harus orang tidak di situ. Alhamdulillah kita dikasih sehat. Tadi bahas sehat jasmani sama rohani itu kita yang nikmati. Masalah duit nanti bisa sehat pakai anak itu. Gitu ya, satu sehat rezeki. Terus kemudian apa? Rumah tangga itu apa? Karena ibadah yang paling lama itu apa? Puasa berapa bulan? 1 bulan karena sih bolong ya. Terus sholat paling suwe, paling khusyuk berapa menit? 5 menit atau 5 detik? 7 menit. Subhanallah. Mirip ngapa titik kan ngapa turu. Nah 7 menit luar biasa. Rata-rata bergerak 3 menit 4 menit 5 menit itu kalau jamaah nang mampu baca ceng gitu ya. Nah kemudian kalau usulan murid yang masih metron, isi metron, nah itulah. Nah itu tanggung jawab kita kepada Allah. Kenapa? Allah itu Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu juga mempunyai tanggung jawab apa? Dengan firman-Nya kepada manusia. Allah punya tanggung jawab. Ibu-ibu kira-kira percaya neraka? Percaya enggak? Percaya. Percaya ada surga? Percaya adanya Allah? Percaya. Itu dengan tanggung jawab keimanan itu. Dan Allah pun juga mempunyai tanggung jawab dengan firman-Nya yang disampaikan dalam Al-Quran. Berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa suku kata? 76.636 suku kata. Itu ya, itu dalam Al-Quran satu gelombang. Berapa tahun Al-Quran diturunkan? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu segeluntung dijabarkan jatuh pada nuzulul Quran. Itu dalam Al-Quran. Jadi itu tanggung jawab Allah kepada manusia. Nah sekarang apa? Tanggung jawab kita banyak. Satu tanggung jawab pada diri sendiri. Kalau sudah nikah tanggung jawabnya 4 calon mantu. Satu apa? Tanggung jawab pada diri sendiri otomatis. Kedua tanggung jawab pada istri. Ketiga tanggung jawab pada orang tua yaitu ibu. Yang keempat tanggung jawab pada mertua. Itulah mantu tanggung jawabnya Pak Ibu. Tapi si biye, si dia bukan ya, biye. Tapi sini kalau ada luar biasa. Mantu bisa tanggung jawab. Keempat satu ke sendiri tanggung jawab itu pekerja.
mencari nafkah, mencari rezeki buat diri sendiri, buat istri, tambah buat orang tua. Karena bakal jannatu tahta di aqdamil ummihati. Mantu itu atau seorang laki-laki tidak akan putus memberikan pada ibunya. Ya, jadi kalau ning sewu, aku ngawin ibu orang izin istri itu boleh. Tapi baiknya izin ke istri yang ngasih ke istri ke ibu saya itu bagus banget. Nah, sama halnya dari kita ngasih ke istri, nanti istri ngasih uang ke saya ngasih ke ibunya istri, itu bagus banget. Itu yang bagus kayak gitu. Cara memberikan apa? Itu tanggung jawab diri sendiri, orang tua, mertua dan istri. Itu untuk tanggung jawab. Ya etikanya dan secara untuk cara muridnya boleh. Terus tapi diam-diam boleh nggak? Boleh. Terus terang-terangan boleh nggak? Lebih bagus. Kita kasih ke istri, ya kasihkan ke ibumu, kasihkan katakanlah dibagi mau berapa. Terus ibu yang ngasih saya. Jadi itulah kalau ukur sebagai menantu dan sebagai anak loh mertua. Itu bagusnya kayak gitu. Itu memberikan. Nah sekarang anak pun juga tanggung jawab. Satu tanggung jawab apa? Ketika dia sekolah dia punya tanggung jawab. Oh iya, kalau setelah pagi jam 7 saya harus sudah berangkat sekolah. Berarti udah tanggung jawab diri sendiri. Nek jam itu telat mesti diskors atau dihukum. Itu anak tanggung jawab pada diri sendiri ketika sekolah. Itu dia baru tanggung jawab. Terus ketika ujian sama, aku pun lulus. Nek orang lulus aku izin. Nek orang nilainya akeh, orang ini saya di swasta. Nek orang swasta aku izin punya tanggung jawab. Suami pun sama tanggung jawab pada istri dan anak. Tapi nyun sewu nek suami pas kesel banget aja langsung ditodong duit melas ya Bu. Saya sih enggak beda. Nah itu ya, jadi mas dalam arti sih ya disayang dulu ya, udah minta perlu dibuatin kopi, kalau nggak dibuatin teh. Jadi berarti kita minta kepada Allah, kita juga mohon dulu. Sama kita ke suami nanti dengan sendiri kuncinya membujuk enak Bu. Satu disayang, kedua bubuan cukup gitu Pak. Bubuan, dan kuncinya di situ suami itu cukup. Satu disayang, kedua bubuan. Orang dari duit dibayar bukti gitu ya, gitu. Suami kan aku, ya kan ternyata kan di protokol itu dijelaskan gitu. Cara menghargai suami, menghargai istri, menyayangi anak ada semua. Apalagi itu tanggung jawab, apalagi suami ketika menafkahi istri itu berkewajiban. Tapi istri mau bantu boleh nggak? Boleh. Tapi diwajibkan tidak. Aslinya suami itu tanggung jawab banyak banget tuh. Satu menafkahi lahir batin, kedua buat rezeki go istri dan anak, ketiga nafkahi go ibunya, ketiga bisa ngasih ke mertua, keempat kalau bisa bantu nyuci, selanjutnya bisa masak, kalau bisa jemur, kalau bisa nyetrika. Itu aslinya suami kerjanya. Lebih apa? Macam-macam tok. Kalau itu aslinya. Tapi realitasnya kan di dunia nggak kayak gitu. Kenapa? Saya kerja sulit, tidak ada yang suami ke luar negeri. Ya sih ngurusi anak siapa? Ya bojo. Karena apa? Kondisi dan keadaan. Berarti apa? Dimaafkan itu dimaafkan atau diringankan. Karena suatu keadaan. Gitu ya. Itu memang tanggung jawab. Kenapa? Ibadah yang paling lama itu rumah tangga. Mulanya sewu rumah tangga nek sing kuatan nek sing orang bubar di antara 3 sampai 5 tahun. Nek bubar berarti kuat. Rata-rata 3 tahun kuat berarti luar biasa. Kalau 5 tahun kuat lumayan. 10 tahun kuat keren. 20 tahun kuat luar biasa. Seumur hidup kuat bagus banget. Kenapa? Ibadah paling lama itu nikah. Puasa berapa sih? Haji 40 hari. Walaupun tiap hari umroh, ya mesti pulang. Tapi nek kita ketika mobil tuh nikah di bojoku ya nanti sampai mayatku. Itulah kalau ketika nikah. Makanya yuk bareng-bareng ketika rumah tangga, ayo dijaga bareng-bareng berkaitan untuk tanggung
jawab. Ini tanggung jawab berarti kalau suami itu 4 tanggung jawabnya. Kalau istri tanggung jawabnya siapa? Ke suami berarti kudu manut boten, kudu nurut boten, kudu ngatur boten, kudu nuntut boten, nuntut boten. Nuntut itu hal yang gak bagus, jangan ditiru, jangan diamalkan ketika dalam rumah tangga. Manut di sini apa? Kita sebagai istri manut kepada suami semasa itu sesuai syariat Islam. Maka yumelahu siapa apa? Kau jaga diri. Nah, kira bagus nggak? Ya enggak jaga diri. Jaga rumah nggak apa-apa ya. Nah, gitu ya, itu hal yang bagus yang sesuai akidah. Ya ngurusi anak ya nggak apa-apa. Semua tahu apa? Saya bantu ayah untuk rumah tangga, itu ngurus anak, ayah cari rezeki, itu bagus. Syukur-syukur ayah ketika pulang bisa ngomong anak. Karena apa? Sekarang pekerjaan maka esok balik esok. Karena apa? Sekarang banyak saking banyaknya orang, sedikitnya pekerjaan. Nah, mulai di sini ayo bareng-bareng kita dasari apa? Yaitu sabar dan syukur. Nah, dari rumah tangga sih kita sabar sama syukur. Ya kalau sabar ya urut piring berpecah itu. Ada ya, korek satu panas, di satunya ada 3 lunak. Nanti dengan sendirinya adem. Itu rumah tangga. Di beberapa kitab, Baitul Uyun, di Undul Jilicek, itu sudah dijelaskan semua. Beberapa rumah tangga memang sini ibadah yang paling sangat lama. Nah, terus kemudian apa? Dengan kasih sayang. Nah, kasih sayang di sini apa? Mencintai dengan sepenuh hati. Ibu dia cinta boten? Cinta. Dijodohna boten? Milih dewek. Milih gue ya berarti apa yang kita pilih, yaitulah apa yang kita ambil, yaitulah poin kita. Kenapa? Rumah tangga di sini apa yang kita ambil, ya kita pilih, dan pilih itu kita hukum. Nah, kenapa? Disinilah sebagai rumah tangga. Kenapa ibadah paling lama kasih sayang? Yaitu ya dulu ketika Aisyah bersama Nabi pun juga sama. Ya, satu ketika membuat wedang pernah. Jadi Aisyah memberikan wedang biasanya pakai gula. Dia lupa pakai garam. Dan Kanjeng Nabi kok tumben gak ngasih ke saya? Mesti biasanya satu cangkir berdua pasti, dan gak pernah mungkin enggak. Lah kok ini diminum sendiri? Apa karena haus? Kanjeng Nabi karena mungkin seharian membala, karena berdagang. Nah kok sampai habis dia minum? Coba nek seniki kira-kira berikut. Wis kesal diwai banyu padahal bunyi lalen. Ya bermain. Memang apa ya, mengikuti akhlak Nabi gampang-gampang angel. Apa angel-angel susah? Angel-angel susah ya. Kanjeng Nabi aja kalau pulang dibuatin wedang, terus kemudian dikecup keningnya, itu ya nah kan gitu. Jadi boro-boro pakai bocahnya sih mau bayar SPP, urung bayar dia, berasa wis ditagi, ini urung bayar, warungnya urung bayar, dibon. Nah disini ya, jadi kalau suami, ayo bareng-bareng dikasih perhatian. Jadi kuncinya apa? Suami dikasih sayang sama boboan dari kutok. Gampang mau kuncinya sekasih. Nah amalannya apa? Pakai sholawat jibril, sholawat Muhammad ijazah dari pesantren. Ya nanti ketika itu disolawati. Jadi suaminya mencari rezeki, istrinya hanya mendoakan. Lalu kalau saya bantu suami, ya bagus, berarti nilai tambah. Kenapa kondisi sekarang ekor mendena bojo tok, ya karena rezeki berapapun tetap kurang. Tapi karena kebutuhan banyak kita membantu suami. Nah itu karena kasih sayang. Satu kenapa? Menjaga, saling menjaga aib. Jangan diposting papa jahat. Nah kalau diposting sih bilang KB, jangan dijaga itu. Nah ya karena apa? Sekarang kalau media sosial kira-kira nek posting sing apik-apik apa sing elek posting? Ben tentang rumah tangga nih wah ya padahal jeruk buang. Nah kayak gitu semuanya sama Bu. Kanjeng Nabi pun semua sama. Si Aisyah pernah ngapun dia pun sama. Tapi apa kuncinya pakai sabar dan syukur. Si jine panas, si adem. Kanjeng Nabi keluar. Nanti kalau udah adem pulang, disayang boboan selesai. Nah ya itulah kuncinya kita belajar dari beberapa
Kanjeng Nabi. Terus kemudian apa? Kita belajar dari ketakwaan beliau. Ya, kalau kita sholat berarti apa? Ngajak. Dibiasain sholat bareng, ngajak Khadijah, sholat bareng, mengajak. Kenapa? Dengan ketakwaan. Di sini sebagai untuk mengajak apa? Tentang ibadah. Terus kemudian apa? Nah, dalam ibadah sini kenapa? Ada beberapa ibadah yang harus dalam rumah tangga kita ajak. Kenapa itu? Nek rumah tangga ini sewu, nek bojone kiai gede, sing wadon orang tahu ibadah, kira-kira tanggung jawab siapa? Suami. Padahal suami wis ngopeni, wis ngomongin, tapi tidak boleh depot. Tapi tanggung jawabnya suami. Kasihan bu, wis tanggung jawab buat rezeki, tanggung jawab anak, tanggung jawab rumah tangga, tanggung jawab ke orang tua, membantu tanggung jawab pada mertua. Nah, nanti tanggung jawab bu akhirat. Kenapa bu? Sing nyun sewu, sing lanang kiai, ulama gede, sing wadon orang tahu ibadah, pala mungkin lebih parah dari hal nyun sewu orang yang dipikiran. Nanti tanggung jawab suami keret di neraka. Dicek dulu, diaudit dulu. Gitu ya. Tapi kalau istrinya bertakwa, suaminya bejut, mabok, madon, terus apa mintopil apa, istri bisa memilih surga, suami tidak bisa. Makanya apa? Tanggung suami itu dunia dan akhirat. Nek sing wadon takwa, sing lanang bejut, sing wadon bisa menuju surga, bisa. Tapi nek sing wadon bejut, sing lanang bertakwa, sing lanang diaudit. Tanggung jawab apa? Nah itu tanggung jawab di dunia wis akeh, golek duit, golek rezeki, tanggung jawab ke anak, tanggung jawab orang tua, mertua, terus tanggung jawab ke akhirat. Itulah suami. Makanya ya, bocil-bocil ya, belum terlambat, masih cilik belajar sing benar, tanggung jawab kepada diri sendiri nanti untuk masa depan ketika menikah. Itulah dalam agama. Jadi tanggung jawab yang paling besar itu laki-laki ya. Jadi ibu ayo jaga, kalau anaknya belum sholat diajak. Itu tanggung jawab siapa? Keduanya. Tapi kalau istri tanggung jawabnya 100% dari suami gitu ya. Jadi ini ibu solehah bukan solehot ya. Kalau solehot tanggung jawabnya suami, kalau solehah tanggung jawab ibu sendiri. Anak kalau yang dari mau lebu surga ya suami belum tentu. Tapi kalau istrinya solehot, dodolan jabat, gak kerudungan, kepala diler, kepala itu ya nanti suami diaudit dulu. Orang yang merasa dia berbuka bareng. Nah kuncinya apa? Ridhonya Allah dan sahabatnya berbaginda. Kenapa? Al-Insanu wa Nisan, manusia apa? Tempatnya salah dan lupa. Nah kuncinya di iman. Kenapa? Iman sama sehat itu sangat penting. Saat itu beribadah mencari rezeki, iman itu sebagai benteng kita ketika nanti dalam ibadah di yaumil akhir untuk menuju di sana. Itulah rumah tangga. Any question? Ada pertanyaan? Gak ada ya, sebentar tapi ya. Nah, insya Allah diamalkan ya Bu ya. Ada beberapa dari kitab juga ada. Itu dari Sayyidina Aisyah kepada Kanjeng Nabi. Satu apa? Taat dan bertakwa. Ketika rumah tangga taat dan bertakwa. Berarti tadi manut, nunut, nantut itu apa? Hal yang tidak bagus dari suami wajib ditinggalkan. Ya, jadi manut itu gak harus hal yang baik. Kalau gak baik ya ditinggalkan. Gitu ya, itu. Tapi kalau baik dilakukan. Terus kemudian apa? Rajin dalam mengaji ilmu. Kenapa? Ilmu itu tidak hanya di majelis, tidak hanya di mana kita bisa mengikuti oh tentang kunci kesabaran apa, oh tentang rumah tangga kuncinya apa. Kenapa? Rumah itu tentang tempat tinggal, tangga itu menuju puncak. Nah, itu puncak itu apa? Ya tentang ujian. Orang ujian anak, ya ujian ekonomi. Orang ujian ekonomi, ya ujian kepandaian. Orang kepandaian, ya ujian apalagi anak. Itu pokoknya tempat persinggahan. Ya, jadi kalau ibu atau nanti mas-mas punya anak atau punya keturunan, bersyukur yang sudah punya keturunan. Yang belum banyak yang mengharapkan aja, anak setan, jangan itu. Oh, anak yang paling manut. Ini kenapa? Jadi kenapa banyak sekali orang yang belum punya omongan. Yang sudah punya diamalkan di openi.
gitu ya. Yang belum punya omongan sabar, ada lain yang belum nikah. Yang belum nikah bersyukur alhamdulillah dikasih kesehatan. Jadi kalau hidup syukur, sabar, ikhlas ya jadi ayem. Sing marang belum seng apa bu? Gaya itu. Nah kira-kira yang kita cukup motor harus punya mobil enggak? Betul? Nah kita cukup motor kira-kira butuh mobil enggak? Ya. Kalau kita cukup 5 juta kira-kira pengen 10 juta enggak? Pengen, nah itu. Itu sing rusak pas bojone ternak. Ya mau listrik gopiye melas men. Bulane wong lanang pada kering-kering kok. Jarang sing ngomong. Ya jangan dia makanya itu ya, dia pelan-pelan sebagai ibu yang baik, yang bijak pada suami, bijak pada anak gitu. Terus kemudian apa beberapa memiliki akhlak yang terpuji. Maksudnya apa? Ngayomi tadi, menyayangi anak ya. Terus kemudian apa? Melayani suami. Hal apapun yang bagus, yang manfaat itu diperbaiki dan dilakukan. Terus kemudian apa? Menjaga aib keluarga. Ya apalagi di postingan ya, apalagi yang punya grup sampai ribuan, jangan diposting hal yang jelek. Kalau yang bagus nggak apa-apa buat ini, tapi iri positif. Aduh, saya makasih memberikan mobil. Kali-kali mobilan nggak apa-apa, walaupun itu ya memberikan motivasi, itu ya. Tapi hal yang negatif ya banyak mobil fisik kali nggak ada mobil pelabuni, gitu ya. Jadi media sosial sekarang sangat cepat sekali, apalagi rusaknya iman dan akhlak juga dari handphone. Kemarin kayak ngamutan ini pala tak kira hanya di TikTok. Anak kelas saya yang di Saliwangi kemarin dalam 2 minggu pas libur sekolah dia ngasih HP terus full pagi, siang, sore, malam. Motoriknya merusak. Kelas 4 SD masih tak kasih sama saya. Lalu gimana caranya? Ya harus di SDLB dan mungkin scan otak sama motoriknya diperbarui. Ya kok gitu kan dulu udah pernah saya ngomong, kalau punya anak jangan dikasih HP. Kasih HP pun kalau anak loh ya, kalau mungkin yang remaja mungkin punya kebutuhan. Yang anak itu live, benar-benar anak kelas saya orang Saliwangi. Itu gara-gara apa? HP. Kenapa? Sinar X-nya itu merusak motorik itu. Mata terus ke otak. Ke anak-anak pun sama lagi bersibuk aja digeledah HP, mainan HP. Bahaya itu. Satu merusak mata, kedua otak. Itu anak kelas D itu orang Saliwangi. Terkira hanya di TikTok, ini nyata yang saya share. Ya orang taunya bingung, nangis gimana terus. Ya aku dulu udah pernah ngomong, kalau anak jangan di los selama liburan, HP los, nanti wong tua kerja bawa duit, terus bawa dia, tapi anaknya itu. Kenapa? Dia pagi, siang, sore, malam di los HP. Sekarang kelas 4 SD baca bingung, dalam blur. Kuncinya apa? Dia di SDLB. Padahal kelas SD. Pas kenaikan hari ini, tapi kan saya sekarang kelas 4, jadinya di SDLB. Itu kenapa? Handphone. Nah itulah. Terus itu merusak mata sama otak. Lah nasi bukan semua patut. Kalau merusak akhlak, bisa merusak mata, merusak motorik, merusak akhlak, nempelnya otak. Loh, manfaatnya gimana? Ya enggak ada. Nah, kenapa? Suatu hal jika dipakai menjadikan kebutuhan pasti manfaat, pasti. HP menjadikan untuk masuk surga bisa. HP bisa menjadikan masuk neraka bisa. Tapi pertanyaan saya bisa dijawab sama ibu deh. Berarti nggak usah dijelaskan bisa ya. Nah, sama kita punya suami. Nah kita bisa jaga suami, bisa anak waktu masuk surga bisa suami istri masuk neraka bisa. Nah kuncinya dia apa? Dari keimanan. Mulai penting satu sehat, kedua iman. Nah sehat iman ditambah dilingkupi dengan sabar, syukur dan ikhlas. Itu kunci rumah tangga situ aku. Kalau sebelum bermana-mana, misalnya kalau ibu udah punya bekal itu 3, sabar, syukur, ikhlas, kuncinya cukup. Dia rezeki sedih, ya semangat ya doain aja, langsung diplok
Ini lanang mikir budak sidene kan mikir macam-macam bicarane sama wani anak ngomongin. Nah, ya doain ya mudah-mudahan besok rezekinya tambah. Nah, sekarang ya besok. Kenapa? Karena matematikanya Allah berbeda dengan matematikanya manusia. Kalau Allah itu gimana caranya bisa 10? Berarti bisa 2 tambah 8, 5 tambah 5. Tapi kalau manusia 1 tambah 1 pasti 2. Nah, Allah bisa 11. Itulah ya, itulah matematikanya Allah. Berarti rezekinya Allah berbeda dengan hitungan logika manusia. Kabeh hidup nganggo logika enggak ketemu itu. Gitu ya. Nah, contohnya pakai logika semua, kita sedikit logika. Wong nikah mesti punya anak enggak, Bu? Gawean harusnya punya anak enggak? Nanti gawean rebugan, kumpulan rebugan. Nah, harusnya punya momongan, tapi ada yang belum. Kira-kira rebugan belum nikah, kira-kira bisa dikasih momongan enggak? Bisa. Gesrak nang kamar mandi bisa. Gesrak nang tetean bisa. Saudara saya gesrak nang tetean dan aku sih bismillah doa umroh haji dalam dongannya kiai doa dia belum. Itu pakai logika. Kira-kira masuk enggak? Sing nikah bismillah mobil nikah halal, suami istri sehat ya nikah sallallahu alaihi. Nah, belum punya omongan. Sing sehat belum nikah besar jadi. Nah, itu logika, kita pakai logika. Nah, itu ya, itulah berarti apa pakainya keimanan. Ya, semua kalau ini pakai logika ketemu. Sama kayak rezeki. Kepintaran itu sama. Sekarang punya anak ibu 2, 1 lebokna bahasa Inggris, 1 lebokna bahasa Cina. Itu ya, lebokna Cina kabeh. 1 lagi diberi lagi. Cina S1, yang satunya bahasa Inggris S2. Lebokna kira-kira nek rezekine nang perusahaan bisa sama enggak? Beda. Ya, rezekinya walaupun anak kembar namanya Andi sama Andu. Nah, sekolahnya bareng, sekolahnya bareng, sekelas bareng, SMP-nya bareng, SMA-nya bareng, ketemunya rezekinya berbeda. Jodohnya bareng enggak? Belum tentu, berbeda. Itulah kalau ukur logika dengan keimanan. Nah, itu ya. Jadi semua anak itu yang pintar butuh sukses belum tentu. Tapi yang anak bodoh mesti sukses banyak. Ya, jadi jangan menjas anak, ibu yang sudah punyanya anak disyukuri, lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabillah syadid. Sing suamine siki kerja ditongakna, sing anaknya siki bodoh ditongakna. Kalau bisa dibuat puasanya. Puasanya Pak pas tanggal wetonnya dia. Mami Selasa Kliwon ya doakan pas sawonnya gitu atau dipuasani. Kemudian pas mungkin misalnya dipuasani pas dari tanggal itunya. Sebagai apa? Sebagai makabar dan rasa syukur kita bahwa anak itu lahir ketika hari itu dipuasani. Salah ada perubahan. Itu ya. Sama kayak Gus Idam, ku tahu Gus Idam ya, yang fenomenal itu ya. Dia kerjanya apa sih di pondok? Hanya nyuci, kalau nyukir tok, tahu ngaji enggak. Nah, tapi karena berkahnya di situ, jadinya orang yang besar. Nah, berarti itu logikanya kita berbeda dengan hitungannya Allah. Ya, jadi kalau yang sudah punya anak, si bodoh, ini orang unggah menik, nah sekolah bodoh, nah kita disampaikan, ya kita tutur yang baik. Kenapa? Tentang ilmu itu ada beberapa. Satu mungkin dia karena kepandaian, berarti cerdas. 2 karena ilmu, keimanan, berarti dia pintar agama. Dispesialkan. Oh, dia tentang ilmu manajemen, mungkin dia pengen di perusahaan. Nah, tahu kan itu spesifiknya anak di jurusan situ. Kalau di Jepang itu ya, kalau SD itu udah dispesifikan. Oh, dia suka robotik, langsung spesial ke robotik. Tapi di Indonesia wis merdeka, tapi orang merdeka, orang bisa dolan, balinya sore, full day. Kelas yang sekolah zaman sekarang itu mangkatnya jam 4:30, jam senang sekolah, balik jam 4:30. 4:30 balik ke Sermadang orang itu dolan. Apa mending ngaji TPQ dia uli, TPQ biasa apa? Nah, sekarang pendidikan luar biasa. Kesel sekarang, dia manjat pendiri. Kalau saya Senin sampai Sabtu, Senin sampai Kamis pulang jam 12:30,
Jumat pulangnya jam 11, Sabtu jam setengah 11. Tapi enak orang di PR sudah. Sekarang Senin sampai Jumat diwai PR, balinya sore, bocah orang pernah ngajinya di sini. Kemarin banyak ulama jadi debat full day itu gak efektif dan gak bagus buat motorik anak. Ibaratnya ibu makan satu piring pas ketika buka puasa sama 3 piring ketika buka puasa, nikmat mana? Yang satu piring. Walaupun ibu nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan sore, tapi sore tetap 3 piring apa 1 piring? 1 piring sama. Motornya anak juga ada kapasitas. Wis pagi sampai sore dijeblok beberapa makot, tambahin teori, tambahin praktek. Ya, jadi banyak sekali yang nggak setuju full day itu, melas bocah, rusak tenaga, rusak pikiran. Gak bagus full day, saya pun nggak setuju. Mangkat setengah itu, ini jam 4. Dia biasanya sekolahan. Kalau saya pulang biasanya ngajar les setengah 5, itu SMA 1 baru pada pulang setengah 5. Itu baru pulang, berarti kan belum nyampe sekolah, belum nyampe rumah. Takan rumah jam 5, dulu dilain PR. Lalu istirahatnya mengerjakan PR, apa maning ngaji belas, apa main masjid musola orang tahu. Kenapa? Kesel. Nilai untuk anak-anaknya nggak ada. Tahu di TikTok kan full day, langkah dolarnya orang dolar kaya. Jadi itu menyinggung pemerintah. Bagus, itu positif. Ya, hal yang berlebihan kira-kira bagus nggak? Tidak. Walaupun 1 minggu libur 1, tapi kan 2 PR. Terbaik. Nah, situlah kelas anak ya. Maka nanti kalau sudah anak udah punya spesifik, oh dia pintar di religi, oh dia pintar di language English, oh dia di Arabia, dia dimatangkan, dispesifikkan, nanti ilmu dia diamalkan. Walaupun nanti rezeki Allah yang memberikan. Itulah ya dasar anak mendidik anak. Ya, sini. Kira-kira TPK-nya dengan full day berkurang atau tambah? Biasa, alhamdulillah ya, berarti masih stabil. Itu rata-rata SD atau yang sudah? Oh, SD. Coba naik SMP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimana-mana yang TPK SMP ya indah. Dan uang sulit jam 4:30, dan TPK ini jam 3:30. Ini kesel atau ber? Nah itu ya. Istilah ayo bareng-bareng. Apalagi yang sudah punya anak atau rumah, ayo dijaga, didoakan. Yang suaminya mudah-mudahan yang belum kerja dikasih pekerjaan, sing utang yang akan mudah-mudahan lunas. Seenak-enaknya urip orang diutang, terus makan? Iya, orang diutang bisa nyicil nabung, itu bagus banget. Itu ya, belajar kurangi utang. Dulu saya utangnya Bu, tapi sih kalau itu dari bawah tadi saya utang. Itu ya. Sebenarnya orang diutang, rezekinya cukup, bisa nabung, bisa nafkahin keluarga, bisa nyekolah anak-anak, bisa buat jajan, cukup. Itulah ya. Oh perkara nanti punya mobil, punya tanah, punya rumah sendiri, itu bonus. Yang penting sehat sama iman. Mudah-mudahan dengan rumah tangga ini kuncinya apa tadi? Rumah tangga kuncinya apa? Sabar, syukur, ikhlas. Kuncinya bojo apa itu? Disayang sama boboan. Is betul. Nanti wong lanang mikir deh. Ya badai dahar nopo, dahar siang atau dahar malam itu cukup. Mikir wong lanang. Mah minta mas apa? Beliin Bu. Mas lanang ya. Mas suami ya. Nanti yang penting itu diamalkan sedikit walaupun kurang bermakna, tapi itulah kita diamalkan ya. Kuncinya rumah tangga itu sabar, syukur, ikhlas. Yang laki-laki tanggung jawabnya itu besar, itu tanggung jawabnya 4. 1 tanggung jawab buat diri sendiri, 2 tanggung jawab sebagai suami, 3 tanggung jawab sebagai anak, yang 4 tanggung jawab sebagai menantu. Si papa abon Bu. Itu yang rendah papa, ibu, dan yang rendah 1 itu ke suami penting. Ya. Ibu menghormati orang tua wajib atau sunnah? Kalau udah menghormati orang tua ketika nikah. Orang istri menghormati orang tua ketika nikah wajib atau sunnah?
menghormati ya wajib, tapi nek mematuhi suami wajib. Itu ya, jadi kita tetap kalau berkaitan orang tua, hal apapun hal keuangan kita jujur ke suami. Ya itu ibu butuh beras dikasih enggak? Ya mertuane diwai, ya wong tuane diwai, aja mertuane diwai, wong tuane ora diwai. Itu ya, jadi adil itu enggak harus sama banyak, misalnya sama-sama bagus. Oh ibu ora tahu mak beras, mame buah, ya siji diparingi beras, satunya diparingi buah, itu adil. Lah orang tuh yang beras diparingi beras. Nah, gitu ya, atau mungkin punya panen sendiri kakak, jadi dikasih beras, dikasih buah. Yang satu enggak karena panen, karena bodohan, ya dikasih beras. Jadi kita ngasih orang tua, ngasih mertua sesuai porsinya. Oh dia punya uang banyak, punya belara-belara apa, dia dikasih makanan, itu orang tua lebih senang. Orang butuh duit, orang butuh apa, dikasih sayang, didatangi, didoakan, itu sudah senang. Yang kenapa? Al-jannatu tahta li li umihati. Surga itu di telapak kaki ibu. Sudah pernah cium kaki ibu? Belum? Ya sudah. Sudah pernah cium kaki bapak? Saya sudah. Nah, ya. Jadi itu ya diamalkan ya. Apalagi kalau ketika kita minta dari orang tua, dicuci kakinya orang tua, diminum airnya, itu lebih bagus. Saya pernah, ini nyatanya orang ibu, bekasnya kakinya ibu, air ibu, tak cuci, tak minum. Ya romantis, sehat, mati itu senang kuburan. Gitu ya, nah istilah ya sebagai orang tua, itu al-jannatu tahta al-aqdami. Nanti mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita buktikan ya, satu kuncinya tadi manut suami, manut, nurut, ngatur, nentut ya, penting satu manut suami, kedua bobo habis gitu tak dia amalkan aja. Bisa rakyat penting dia amalkan, dibanding akhir malah di sini apa bu ya dia amalkan ya, satu manut suami, kedua apa bobo habis gitu. Dan sini sebenarnya dia batal guling ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan didoakan, yang sudah tidak ada didoakan, ada batal guling ya. Kalau yang punya disyukuri alhamdulillah, apa sih dia muncul singuran dua ya, disyukuri alhamdulillah aku masih sehat bisa mendoakan. Tapi kan aku syukur enak, tapi kan aku banding nah iya mau malah dewe kayak sugi nggak orang sugi harus be anak, aku be anak, kalau be mobil orang dia cepat mati. Ya, nah kita disyukuri, sebenarnya kita sehat sama syukur dan iman. Mudah-mudahan dengan ilmu ini dalam rumah tangga ini, ayo sedikit diamalkan. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah itu apa? Saling menutupi, mawaddah, saling melengkapi, warohmah, saling menjaga. Ya, jadi sing lanang orang kerja, ya jangan ngomong karo tanggane. Bojoku ora kerja, umpamane aku rumah dulu dari sini, ya jangan ditutup. Nah, namanya rumah tangga itu titik segitiga lingkaran. Titik itu apa? Komitmen nek bojoku namanya antok, ya nek bojoku berarti selain antok udah bojoku. Itu titik lingkaran terbuka untuk kita, tertutup orang lain. Sing apa dalam rumah tangga sing mungkin panas, sing adem, cukup kita yang tahu. Kalau nek ngomong orang ngerti dua kabar, dia malah ngompor-ngompor, rugi buat itu sendiri. Apalagi di posting, ya rugi, bumerang pada diri sendiri. Yang ketiga bang, segitiga terbuka untuk kita, tertutup orang lain. Sama itu ya. Mudah-mudahan dalam rumah tangga ini, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, seperti 5 menit mau cek. Orang kerasa guys, itu biasanya setengah jam kesal. Yang paling alhamdulillah, mudah-mudahan dalam rumah tangga ini, mudah-mudahan dalam ngocek saya 40 menit bermanfaat buat saya pribadi, buat ibu sendiri diamalkan. Satu apa tadi? Ya diamalkan dari ayat pulang istri. Langsung diamalkan itu. Jadi umat apa harus diajari tadi, diamalkan. Ilmu yang bermanfaat ketika kita dengar, mengamalkan, itu namanya ilmu bermanfaat. Ilmu sing buat apa? Ketika ngerti tapi orang lakoni. Itu ya. Main manfaat apa? Main jargoni. Oh jargoni. Nah, lakoni sedikit-sedikit apa Pak?
Wong ilmu gue ngelakonnya orang kudu akeh, penting sedikit tapi istiqomah. Itu lebih baik dibanding akeh esuk indah. Maksudnya apa? Sekarang sholat tahajud esok sholat. Mending 2 rakaat, besok 2 rakaat, besok 2 rakaat. Sholat apa puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis. Terus kemudian puasa apa? Istiqomah sedikit tapi tidak harus banyak, tapi istiqomah. Mudah-mudahan dalam kita beribadah dalam rumah tangga ini menjadikan keluarga yang selamat dan visi di dunia Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah senang-senangin nanti di Sholawat Muhammad, moga serta sendiri-sendiri itu ijazah dari pesantren Sholawat Jibril. Mudah-mudahan dengan berkat kita apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi keinginan kita, dan Allah memberikan satu, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang kedua menjadikan anak yang soleh-solehah, yang ketiga selamat dunia akhirat, yang keempat mudah tambah rezekinya akeh, rezekinya banyak, manfaat buat kita, buat keluarga, buat ibadah tempat Mekah dan Madinah. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bin'amahu syidah ya rabbana alhamdulillah wal musta'in. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahirrat. Allahumma fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isun abadan wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu hadan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isun abadan wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu hadan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, kami di majelis ilmu ini ya Allah hanya bersungguh padamu ya Allah. Mudah-mudahan di majelis ini ya Allah diberikan rezeki ya Allah, rezeki kesehatan, rezeki keimanan, rezeki yang ibadah, dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh-solehah, jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan rezeki yang kata barokah, mudah-mudahan kita dengan makan Madinah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya ummika, ya ummika, ya ummika, ya abika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa bika mastata'tu. A'udzu bika sunatu aqulu laka bi ni'matiya wa fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana al-haqqa haqqa wa rizqna tibaa nal batila batila wa rizqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa jabah syirikul Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Mudah-mudahan dalam tausiah haji bareng, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita pribadi, manfaat buat keluarga kita, buat anak kita, buat keluarga terkecil kita. Mudah-mudahan menjadikan keselamatan di dunia wal akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Apabila ada betul kata orang berkenan, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Siti Biasi
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu